Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melinda, NPM 1813031001 dari kelas A Pendidikan Ekonomi 2018 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan siklus perusahaan jasa yang kedua, yaitu perusahaan Craftsman Tailor. Jadi video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah praktik akuntansi dengan tes mampu. Di sini saya akan menjelaskan siklus perusahaan jasa yang kedua, yaitu perusahaan Craftsman Tailor. Jadi video ini dibuat untuk ujian akhir semester mata kuliah praktik akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Pani Rahmawati SPD MPD. Selamat menonton teman-teman. Siklus akuntansi Craftsman Tailor. Jadi Craftsman Tailor ini dibuka awal bulan April tahun 2020 dengan modal awal senilai 200 juta dengan pemilik yang bernama Nona Syahada. Craftsman Tailor juga menerima jahit seragam secara borongan. Craftsman Tailor memiliki 2 karyawan yang berkompeten di bidang tailor pada bagian jahit. Berikut kebijakan akuntansi Craftsman Tailor. Yang pertama, metode pencatatan perlengkapan menggunakan metode real. Yang kedua, metode pencatatan pembayaran di muka menggunakan metode real. Yang ketiga, metode pencatatan penerimaan di muka dengan menggunakan metode nominal. Dan yang keempat, pembelian peralatan jika lebih dari 1 juta diakui sebagai aset tetap berwujud, dan jika pembelian peralatan kurang dari 1 juta maka diakui sebagai perlengkapan. Dan yang terakhir, pemeliharaan. Baiklah, berikut transaksi selama bulan April. Yang pertama, Nona Syahada menginvestasikan uang tunai untuk modal awal usaha senilai Rp 12 juta. Di sini berarti nama akunnya kas pada modal Nona Syahada, di debit sebanyak 200 juta dan di kredit 200 juta. Tanggal 3, Nona Syahada membeli 3 unit mesin jahit Singer senilai 4 juta tunai. Nona Syahada juga membeli 3 unit mesin Obra Singer 1.300.000 secara tunai. Akun yang digunakan itu peralatan mesin jahit sebesar 12 juta di sisi debit, dan peralatan mesin obra sebesar 3.900.000 di sisi debit, dan kas di sisi kredit senilai 15.900.000. Tanggal 4, membeli perlengkapan tailor berupa benang obra, benang jahit, dan jahit senilai 1 juta secara tunai. Dan akun yang digunakan itu perlengkapan tailor di sisi debit sebesar 63.000 dan kas di sisi kredit sebesar 63.000. Tanggal 6, yaitu menyewa ruko untuk kegiatan usaha tailor selama 3 tahun senilai 63 juta secara tunai. Dan akun yang digunakan yaitu sewa dibayar di rumah di sisi debit 63 juta dan di sisi kredit kas 63 juta. Tanggal 10, menerima jasa tailor antara lain: yang pertama, baju wanita tanpa puring sebanyak 1 potong secara tunai yaitu sebesar 160.000, dan yang kedua itu baju wanita dengan puring 1 potong senilai 190.000, dan celana pria 1 potong sebesar 165.000, dan permak baju 3 potong per potongnya 30.000, jadi 30 dikali 3 yaitu 90.000 secara tunai. Dan yang kreditnya baju wanita tanpa puring 1 potong 160.000, dan baju pria dengan puring 3 potong 140 dikali 3. Akun yang digunakan itu kasnya itu tadi yang dibayar secara tunai yaitu sebesar 605.000, dan utang usaha itu yang dibayar secara kredit sebesar 580.000, dan pendapatan di sisi kredit sebesar 1.185.000. Selanjutnya tanggal 12 itu menerima jasa tailor antara lain baju wanita tanpa puring 1 potong 160.000, baju pria tanpa puring 1 potong 100.000, dan baju pria dengan puring 1 potong 140.000, dan celana wanita 2 potong secara tunai 150.000 dikali 2 jadi 300. Jadi akun yang digunakan yaitu kas pada pendapatan usaha.
180.000 di sisi debit kas dan piutang usaha di sisi kredit sebesar 280.000. Selanjutnya yaitu tanggal 20 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 10 atas jasa jahit bagi pria dengan kuring 1 potong. Akun yang digunakan yaitu kas pada piutang usaha sebesar 140.000. Selanjutnya tanggal 21 menerima jasa teller antara lain yang pertama itu baju wanita tanpa kuring 2 potong secara kredit yaitu 160 dikali 2 sama dengan 320, dan baju wanita dengan kuring 2 potong secara tunai 190 dikali 2 yaitu 380, dan baju pria tanpa puring 4 potong secara tunai 100 dikali 4 yaitu 400. Terus celana wanita 2 potong secara tunai 150 dikali 2 300, dan celana pria 2 potong secara kredit yaitu 165 dikali 2 330, dan permak baju 3 potong harga per potongnya 25.000 dikali 3 itu 75. Jadi akun yang digunakan yaitu kas sebesar 1.155.000 dan piutang usaha di sisi debit 650.000 dan pendapatan usaha di sisi kredit sebesar 1.805.000. Selanjutnya tanggal 24 menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit baju wanita tanpa kuring 2 potong yaitu 320. Jadi akun yang digunakan itu kas pada piutang usaha, kas di sisi debit 320 dan piutang usaha di sisi kredit 320. Yang tanggal 25, selanjutnya tanggal 25 membayar gaji 2 karyawan senilai 3.250.000 secara tunai. Jadi akun yang digunakan yaitu beban gaji pada kas. Beban gaji di sisi debit 6.500.000 dan kas di sisi kredit 6.500.000. Selanjutnya tanggal 27 menerima jasa tailor antara lain baju wanita tanpa puring 2 potong secara tunai 160 dikali 2 320, baju wanita dengan puring 6 potong secara kredit 190 dikali 6 sama dengan 1.140, dan baju pria tanpa puring 2 potong secara kredit 100.000 dikali 2 yaitu 200. Jadi akun yang digunakan yaitu kas di sisi debit 570.000, piutang usaha di sisi debit 1.340.000 dan pendapatan usaha di sisi kredit 1.910.000. Selanjutnya tanggal 29 pengambilan uang untuk keperluan perbaikan kendaraan pribadi senilai 1.200.000. Jadi akun yang digunakan yaitu Ripe pada kas. Ripe di sisi debit 1.200.000 dan kas di sisi kredit berjumlah 1.200.000. Selanjutnya tanggal 29 kembali menerima pelunasan atas transaksi tanggal 21 atas jasa jahit celana pria 2 potong yaitu akun yang digunakan kas pada piutang usaha, kas di sisi debit sebesar 330.000 dan piutang usaha di sisi kredit sama dengan 330.000. Dan yang terakhir menerima pelunasan atas transaksi tanggal 27 atas jasa jahit baju pria tanpa puring 2 potong. Akun yang digunakan itu kas pada piutang usaha, kas di sisi debit 200.000 dan piutang usaha di sisi debit 200.000. Selanjutnya kita lanjut ke buku besar. Di sini akun yang pertama itu kas. Jadi tanggal 2 itu ada kas sebesar 200.000 di sisi debit. Jadi saldonya 200.000. Tanggal 3 juga ada di sisi kredit yaitu 15.900.000. Jadi saldonya itu dikurang jadi 184.100.000. Tanggal 4 1 juta di sisi kredit jadi dikurang sama dengan 183.100.000. Tanggal 6 kas di sisi kredit 63 juta dikurang sama dengan 120.100.000. Tanggal 10 kas di sisi debit 605.000 ditambahkan jadi 120.705.000. Tanggal 12 kas di sisi debit sebesar 700.000 dan saldonya ditambahkan menjadi 121.405.000. Tanggal 13 kas di sisi kredit 1.500.000 dikurang dengan saldo
menjadi 119.905.000. Tanggal 15 kas di sisi debit 160.000 ditambahkan dengan saldo jadi 120.345.000. Tanggal 17 maaf tadi saldo tanggal 15 menjadi 120.065.000. Tanggal 17 kas di sisi debit 280.000 ditambahkan dengan saldo menjadi 120.345.000. Tanggal 18 kas di sisi kredit sebesar 500.000 dikurangi dengan saldo menjadi 119.845.000. Tanggal 18 kas di sisi kredit tanggal 20 kas di sisi debit 140.000 ditambah dengan saldo menjadi 119.985.000. Tanggal 21 kas di sisi debit 1.155.000 ditambahkan dengan saldo menjadi 121.140.000. Tanggal 24 kas di sisi debit 320.000 ditambahkan dengan saldo 121.460.000. Tanggal 25 kas di sisi kredit sebesar 6.500.000 dikurangi dengan saldo sebesar 114.960.000. Tanggal 27 kas di sisi debit 570.000 dikurangi dengan saldo menjadi 115.530.000. Tanggal 29 kas di sisi kredit 1.200.000 dikurangi dengan saldo menjadi 114.330.000. Tanggal 29 kas di sisi debit sebesar 330.000 ditambah dengan saldo menjadi 114.660.000. Tanggal 30 kas di sisi debit sebesar 200.000 ditambah dengan saldo 114.860.000. Selanjutnya kita lanjut ke piutang usaha. Tanggal 10 ada piutang usaha di sisi debit yaitu 580.000, saldonya 580.000. Selanjutnya tanggal 15 ada piutang usaha di sisi kredit 160.000 dikurangi dengan saldo menjadi 420.000. Tanggal 17 ada piutang usaha di sisi kredit 280.000 dikurangi dengan saldo menjadi 140.000. Tanggal 20 ada piutang usaha di sisi kredit sebesar 140.000 dikurangi dengan saldo menjadi 0. Tanggal 21 ada piutang usaha di sisi debit 650.000 ditambah dengan saldo menjadi 650.000. Tanggal 24 ada piutang usaha di sisi kredit 320.000 dikurangi dengan saldo menjadi 330.000. Tanggal 27 ada piutang usaha di sisi debit sebesar 1.340.000 ditambah dengan saldo menjadi 1.670.000. Tanggal 29 ada piutang usaha di sisi kredit sebesar 330.000 dikurangi dengan saldo menjadi 1.340.000. Dan yang terakhir tanggal 29 ada piutang usaha di sisi kredit sebesar 200.000 dikurangi dengan saldo menjadi 1.140.000. Selanjutnya akun perlengkapan Taylor. Yang pertama tanggal 4 ada di sisi debit sebesar 1 juta, saldonya itu 1 juta. Di tanggal 18 ada perlengkapan di sisi debit 500.000 ditambah dengan saldo menjadi 1.500.000. Dan ada tanggal 30 di keterangan itu dari jurnal penyesuaian di sisi kredit sebesar 1.200.000 dikurangi dengan saldo menjadi 300.000. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka tanggal 6 di sisi debit sebesar 63 juta dan saldonya 63 juta. Selanjutnya peralatan mesin jahit di sisi tanggal 3 di sisi debit 12 juta jadi saldonya 12 juta. Selanjutnya akun akumulasi penyusutan mesin jahit tanggal 30 keterangannya di jurnal penyesuaian di sisi kredit sebesar 166.667 rupiah jadi saldonya 166.667 rupiah. Selanjutnya nama akunnya peralatan mesin obras tanggal 3 di sisi debit sebesar 3.900.000 dan saldonya 3.900.000. Selanjutnya ada
akumulasi penyusutan mesin obras tanggal 30 keterangannya penyesuaian di sisi kredit sebesar Rp54.167, saldonya Rp54.167. Selanjutnya akun modal Nyonya Syahidah. Di tanggal 2 ada keterangannya modal awal di sisi kredit sebesar 200 juta dengan saldo 200 juta, dan tanggal 30 penutupan keterangannya penutupan rugi usaha. Referensinya di jurnal penutup di debit sebesar 5.578.33 dan dikurangi dengan saldo menjadi Rp194.429.167, dan tanggal 30 keterangannya penutupan triple, referensinya jurnal penutup di debit sebesar Rp1.200.000 dan saldonya menjadi Rp193.229.167. Selanjutnya, akun Pripe Nyonya Syahidah tanggal 29 ada keterangannya penarikan untuk servis mobil pribadi di debit sebesar Rp1.200.000 dan saldonya Rp1.200.000. Dan tanggal 30 keterangannya penutupan Pripe, referensinya itu di jurnal penutup sebesar Rp1.200.000 di sisi kredit, jadi dikurangi dengan saldo awal menjadi 0. Selanjutnya, akun Intisar Laba Rugi tanggal 30 keterangannya pendapatan, referensinya jurnal penutup di sisi kredit sebesar Rp5.600.000, jadi saldonya Rp5.600.000. Tanggal 30 beban, referensinya jurnal penutup di sisi debit Rp11.170.833, jadi saldonya min Rp5.570.833. Selanjutnya tanggal 30 keterangannya rugi bersih, referensinya jurnal penutup, nama akunnya di sisi kredit sebesar Rp5.570.833. Selanjutnya akun pendapatan usaha yang pertama tanggal 10 di sisi kredit sebesar Rp1.185.000, saldonya Rp1.185.000. Tanggal 12 ada pendapatan usaha di sisi kredit sebesar Rp700.000 ditambahkan dengan saldo menjadi Rp1.885.000. Tanggal 21 ada pendapatan di sisi kredit sebesar Rp1.805.000 ditambahkan dengan saldo menjadi Rp3.690.000. Tanggal 30 ada penutupan pendapatan di sisi debit Rp5.600.000 dan saldonya 0. Selanjutnya ada beban gaji tanggal 25, beban gaji di sisi debit sebesar Rp6.500.000 dan saldonya Rp6.500.000. Tanggal 30 beban gaji ada penutupan beban di sisi debit Rp6.500.000 dan saldonya 0. Selanjutnya ada beban sewa tanggal 30 keterangannya penyesuaian perhitungan sewa yang telah diberikan Tempo, referensi di AJP di debit sebesar Rp1.750.000, saldonya Rp1.750.000. Tanggal 30 penutupan beban, referensinya di jurnal penutup di sisi kredit Rp1.750.000, saldonya menjadi 0. Selanjutnya ada beban utilitas tanggal 13, keterangannya pembayaran beban utilitas di debit sebesar Rp1.500.000 dan saldonya Rp1.500.000. Dan tanggal 30 penutupan beban, referensinya di jurnal penutup di sisi kredit sebesar Rp1.500.000 dan saldonya menjadi 0. Selanjutnya ada beban perlengkapan tanggal 30, keterangannya di jurnal penyesuaian di sisi debit Rp1.200.000, saldonya Rp1.200.000, dan ada tanggal 30 lagi penutupan beban perlengkapan di sisi kredit Rp1.200.000 dan saldonya 0. Selanjutnya ada beban penyusutan tanggal 30, keterangannya perhitungan penyusutan di debit sebesar Rp220.833, saldonya Rp220.833. Tanggal 30 ada penutupan beban, referensinya jurnal penutup di sisi kredit sebesar Rp220.833 dan saldonya menjadi 0. Selanjutnya kita lanjut ke neraca saldo. Yang pertama nama akunnya kas, kode akunnya 111, di sisi debit Rp114.860.000. Yang kedua piutang usaha dengan kode akun 112 di debit sebesar Rp1.140.000. Yang ketiga perlengkapan Taylor, kode akunnya 113 di debit Rp1.500.000. Yang keempat sewa dibayar di muka, kode akun 114 di sisi debit sebesar Rp63 juta. Yang kelima peralatan mesin jahit
kode akun 121 di sisi debit sebesar 12 juta. Yang selanjutnya peralatan mesin obras kode akun 123 di sisi debit sebesar 3.900.000. Selanjutnya modal Nyonya Syahidah kode akun 311 di sisi kredit 200 juta. Dan selanjutnya ada tripe Nona Syahidah kode akun 311 di sisi debit 1.200.000. Ada pendapatan usaha kode akun 411 di sisi kredit 5.600.000. Ada beban gaji di kode akunnya 511 di sisi debit 6.500.000. Dan yang terakhir ada beban utilitas di sisi kode akunnya 513 di sisi debit 1.500.000. Jadi total debit dan kreditnya sebesar 205.600.000. Jadi balance neraca saldonya. Selanjutnya kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Jadi informasi data per 30 April 2020. 1. Perlengkapan tersisa senilai 300.000, penyusutan mesin jahit dan mesin obras, dan yang ketiga sewa jatuh tempo senilai 1.750.000. Selanjutnya tanggal 31 nama akunnya beban perlengkapan pada perlengkapan Taylor. Jadi tadi perlengkapan itu saldo akhirnya ada 1.500.000 dan disesuaikan jadi tinggal 1.200.000. Beban perlengkapan di sisi debit 1.200.000 dan perlengkapan di sisi kredit 1.200.000. Selanjutnya ada penyusutan mesin jahit. Tadi mesin jahit saldo akhirnya yaitu 12 juta dan kita sesuaikan umur mesin jahit ini 6 tahun. Jadi 12 juta kita kali kan 6 tahun sama 6 tahun itu ada 72 bulan. Jadi hasilnya 166,667. Dan penyusutan mesin obras, tadi mesin obras saldo awalnya ada 3.900.000, kita bagi dengan 72 yaitu hasilnya 54,167. Jadi akunnya yaitu beban penyusutan di sisi debit 220.833 dan akumulasi penyusutan mesin jahit di sisi kredit 166,667 dan akumulasi penyusutan mesin obras 54,167. Selanjutnya ada beban sewa dan sewa dibayar di muka yaitu 1.750.000 di sisi debit dan sewa dibayar di muka 1.750.000 di sisi kredit. Jadi total jumlah penyesuaian debit dan kreditnya balance yaitu 3.170,833. Selanjutnya sekarang lanjut ke neraca lajur. Jadi neraca lajur ini akun-akunnya yang tadi di buku besar dan di jurnal penyesuaian kita masukkan ke neraca lajur sesuai dengan saldo terakhirnya. Jadi yang pertama kode akun 111 yaitu kas, kita masukkan ke neraca saldo di debit 114.860 dan kita masukkan ke neraca saldo disesuaikannya di debit juga 114.860.000 dan dimasukkan ke dalam neraca di kolom debit itu 114.860.000. Yang kedua, akun piutang usaha kode akunnya 112 kita masukkan ke neraca saldo di sisi debit sebesar 1.140.000, kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan di debit sebesar 1.140 dan terakhir kita masukkan ke neraca 1.140.000. Yang ketiga itu akun perlengkapan Taylor, kode akunnya 113 kita masukkan ke neraca saldo di sisi debit sebesar 1.500.000 dan tadi perlengkapan ada yang disesuaikan di kredit sebesar 1.200.000 dan kita masukkan ke neraca saldo disesuaikan jadi 1.500.000 dikurang 1.200.000 sama dengan 300.000 di sisi debit dan di neracanya kita masukkan di sisi debit juga 300.000. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka kode akunnya 114 kita masukkan ke neraca saldo nominalnya 63 juta dan kita masukkan tadi disesuaikan di sisi kredit sebesar 1.750.000 dan kita kurang dengan 63 juta menjadi 61.250.000 kita taruh di neraca saldo disesuaikan dan di neraca ditulis di sisi debit sebesar 61.250.000.
Selanjutnya peralatan mesin jahit. Di neraca saldo kita tulis 12 juta di sisi debit. Di neraca saldo disesuaikan kita tulis juga 12 juta, dan di neraca kita tulis sisi debit 12 juta. Selanjutnya peralatan mesin obras dengan kode akun 123 kita tulis di neraca saldo sebesar 3.900.000. Di neraca saldo disesuaikan kita tulis 3.900.000. Di neraca kita tulis sisi debit 3.900.000. Selanjutnya modal Nyonya Syahidah, kode akun 311 kita tulis di neraca saldo di sisi kredit 200 juta, dan kita tulis di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit 200 juta, dan kita tulis di neraca di sisi kredit 200 juta. Selanjutnya Pripe Nyonya Syahidah, kode akun 312 di sisi debit di neraca saldo kita tulis 1.200.000. Di neraca saldo disesuaikan kita tulis di sisi debit 1.200.000, dan di neraca di kolom debit kita tulis 1.200.000. Selanjutnya pendapatan usaha dengan kode akun 411 kita tulis di sisi kredit di kolom neraca saldo yaitu 5.600.000. Di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit 5.600.000, dan di laba rugi di sisi kredit kita tulis 5.600.000. Selanjutnya akun beban gaji dengan kode akun 511 kita tulis di neraca saldo di sisi debit 6.500.000. Di neraca saldo disesuaikan kita tulis di sisi debit 6.500.000, dan di laba rugi kita tulis di sisi debit 6.500.000. Selanjutnya beban utilitas dengan kode akun 513 di neraca saldo kita tulis di sisi debit 1.500.000. Di neraca saldo disesuaikan kita tulis 1.500.000, dan di laba rugi di sisi debit 1.500.000. Selanjutnya beban perlengkapan kode akun 514 kita tulis di ayat jurnal penyesuaian di sisi debit 1.200.000. Di neraca saldo disesuaikan 1.200.000, dan di laba rugi di sisi debit 1.200.000. Selanjutnya beban penyusutan dengan kode akun 515 di kolom AJP kita tulis 220,833. Di neraca saldo disesuaikan di kolom debit 220,883. Di laba rugi di sisi debit ditulis 228,33. Selanjutnya akumulasi penyusutan mesin jahit dengan kode akun 122 kita tulis di kolom AJP di sisi kredit 166,667. Di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit kita tulis 166,667, dan di neraca di sisi kredit 166,667. Selanjutnya akumulasi penyusutan mesin obras di kolom AJP kita tulis 54,167. Di neraca saldo disesuaikan di sisi kredit kita tulis 54,167, dan di neraca di kolom kredit kita tulis 54,167. Selanjutnya beban sewa kode akun 512 kita tulis di AJP-nya di sisi kredit di sisi kredit di sisi debit 1.750.000. Neraca saldo disesuaikan di kolom debit 1.750.000, dan di laba rugi di kolom debit 1.750.000. Jadi jumlah dari ayat jurnal penyesuaian debit dan kredit balance sebesar 3.107,833, dan neraca saldo disesuaikan balance dengan jumlah 205.820,833, dan di laba rugi balance dengan saldo 11.178,33, dan di kolom neraca balance juga dengan saldo 200.220,833. Selanjutnya kita lanjut ke laporan laba rugi. Yang pertama pendapatan, kita masukkan semua pendapatan. Jadi di sini ada pendapatan usaha tadi jumlahnya 5.600.000. Jadi total pendapatan operasional sebesar 5.600.000. Selanjutnya beban. Yang pertama ada beban gaji 6.500.000, yang kedua beban utilitas 1.500.000, yang ketiga beban sewa 1.750.000. Yang keempat selanjutnya ada beban sewa 1.750.000, ada beban perlengkapan 1.200.000, dan beban penyusutan 220,833. Jadi total beban penjualan itu ada 11.170,833. Nah, total beban operasionalnya tadi pendapatan dikurang beban
pendapatan 5.600.000 dikurang 11.170,833. Jadi perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 5.570,833. Selanjutnya kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Yang pertama kita masukkan modal awal. Jadi dari modal awal Nyonya Syahidah itu sebesar 200 juta. Rugi bersihnya kita masukkan tadi sebesar 5.570,833. Pripe kita masukkan pripe yaitu 1.200.000, dan rugi bersih dan pripe kita tambahkan, jadi hasilnya itu 6.770,833. Ini merupakan penurunan modal, dan modal awal kita kurangi dengan penurunan modal 200 juta dikurang 6.770,833. Jadi modal akhirnya sebesar 193.229,167. Selanjutnya kita ke laporan neraca. Di sini aset, di kolom aset kita masukkan aset lancar. Yang pertama ada kas, saldonya 114.860.000. Yang kedua piutang usaha, saldonya 1.140.000. Ada perlengkapan tailor, saldonya 300.000, dan sewa dibayar di muka, saldonya 61.250.000. Nah, semua aset lancar ini kita tambahkan, jadi total aset lancar sebesar 177.550.000. Selanjutnya aset tidak lancar. Yang pertama ada peralatan mesin jahit sebesar 12 juta dan akumulasi penyusutan mesin jahit sebesar 166,667, dan dikurangi peralatan mesin jahit dikurangi dengan akumulasi, jadi nilai bukunya sebesar 11.833,33. Selanjutnya ada peralatan mesin obras sebesar 3.900.000 dan akumulasi penyusutan mesin obras yaitu 54,167, dikurangi jadi nilai bukunya 3.845.000,833. Jadi total aset tidak lancar yaitu 15.679,167 ditambah dengan aset lancar, jadi total asetnya 193,229,167. Selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas. Tadi ekuitas modal Nyonya Sapiola, modal Nyonya Syahidah yaitu ada 193.229,167, dan total kewajiban dan ekuitasnya balance dengan total aset sebesar 193,229,167. Selanjutnya kita lanjut ke jurnal penutup. Jadi kita masukkan akun pendapatan usaha di debit 5.600.000, pada ikhtisar laba rugi 5.600.000. Tanggal 30 ikhtisar laba rugi pada beban-beban. Yang pertama beban gaji dikredit 6.500.000, beban utilitas dikredit 1.500.000, beban sewa dikredit 1.750.000, beban perlengkapan di sisi kredit 1.200.000, beban penyusutan sisi kredit 220,833. Jadi ikhtisar laba ruginya di sisi debit sebesar 11.170,833. Selanjutnya tanggal 31 modal Nona Syahidah sama dengan di sisi debit sebesar 5.570,833, dan pada ikhtisar laba rugi di sisi kredit 5.570,833. Dan yang tanggal 31 kita tutup akun Pripe, modal Nyonya Syahidah sebesar 1.200.000 pada debit, dan Pripe Nyonya Syahidah di sisi kredit sebesar 1.200.000. Jadi totalnya debit dan kredit 23.541,677. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Akun yang pertama yang kita tutup yaitu kas. Kode akun 111 di sisi debit sebesar 114.860.000. Utang usaha di sisi debit 1.140.000, perlengkapan tailor di sisi debit 300.000, sewa dibayar di muka di sisi debit 61.250.000,
peralatan mesin jahit di sisi debit 12 juta, peralatan mesin obras di sisi debit 3.900.000, akumulasi penyusutan mesin jahit di sisi kredit 166,667, akumulasi penyusutan mesin obras di sisi kredit 54,167, modal Nyonya Syahida di sisi kredit 193,229,167. Jadi total saldo debit dan kredit balance 193.450.000. Yang terakhir yaitu jurnal pembalik per 1 Mei 2020. Jadi tanggal 30 sewa dibayar di muka di sisi debit 1.750.000 dan beban sewa dibayar di muka di sisi kredit 1.750.000. Jadi totalnya 1.750.000. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.